Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Halo, apa kabar anak-anak Bapak di rumah? Bapak berharap semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan mau muji Tuhan lewat kebaktian kita. Anak-anak kami di rumah boleh mengikuti dengan baik, cari posisi tempat yang baik untuk boleh mengikuti ibadah kita pada hari ini. Kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami, di mana pada hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami secara online beribadah di rumah kami masing-masing. Kami mau memuji Tuhan, Tuhan yang boleh menyertai kami, memelihara kami agar kami fokus kepada firman Tuhan, bahkan lagu pujian yang akan kami nyanyikan. Di dalam dan melalui diri Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau memuji Tuhan anak-anak kami di rumah. Kita angkat satu lagu pujian untuk Tuhan, bertambah-tambah dalamnya. Pasti anak-anak Pak Niko yang ada di rumah tahu lagu itu ya, karena sering juga kita nyanyikan kalau kita di sekolah ibadah siswa. Kita angkat lagu pujian bertambah-tambah dalamnya. Nah, anak-anak Bapak yang di rumah yang saat ini mengikuti ibadah online-nya, boleh semua bangkit berdiri. Ayo berdiri dulu dari tempat duduknya, jangan ada yang duduk. Kita mau memuji Tuhan, Bapak iringi dari sini pain musik. Kita angkat lagu pujian bertambah-tambah dalamnya kasih Tuhan. Oke? Oke, kita buat musiknya Pak Niko ya. Tambah lebarnya, tambah tingginya kasih Yesus dalamnya, dalamnya lebih laut lebarnya, bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang boleh memelihara hati dan pikiran kami, agar firman yang kami dengar bertumbuh dan berakar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang terambil dari Markus 2
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Markus 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Bapak akan membacakannya untuk anak-anak kami. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam ke tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi semua kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Kita sudah membaca firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu tentang orang lumpuh disembuhkan. Nah, anak-anak Paniko di rumah, cerita yang Bapak bacakan tadi atau firman Tuhan yang Bapak bacakan tadi dari Markus 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 menceritakan tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh. Nah, anak-anak kelas 1, kelas 2 SD pasti tahu kan, menyembuhkan orang lumpuh. Di sini pasti pernah lihat orang lumpuh. Orang yang gak bisa jalan dia. Gak bisa dia jalan, gak bisa dia berdiri seperti kita, harus dibantu sama orang lain baru bisa jalan. Nah, tahu tidak anak-anak Bapak di rumah, pada saat itu orang-orang banyak sudah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, yang dimana Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan banyak orang, menyembuhkan orang yang sakit, memberikan makan 5.000 orang dengan 5 ikan dan 2 roti, ya kan? 5 roti atau dan 2 ikan? Ayo. Nah, 5 roti dan 2 ikan. Iya, ya. Dia memberikan makan banyak orang. Nah, tahu tidak anak-anak Bapak di rumah? Pada saat itu mereka mendengar Yesus datang ke daerah mereka. Lalu tahukah anak-anak Bapak di rumah apa yang terjadi? Ada 4 orang yang menggotong orang yang lumpuh ini. Mereka bekerja sama bawa, ayo kita bawa supaya disembuhkan yang lumpuh ini, biar dia bisa jalan kayak kita, biar dia bisa lari-lari, biar dia bisa kesana kemari. Dan tahukah anak-anak kami di rumah, mereka membawa orang yang lumpuh ini. Tapi waktu mereka rame-rame bawa orang lumpuh ini, rame-rame mereka bawakan mau kepada Tuhan Yesus. Nah, kan banyak orang yang mengikuti Yesus, berkerumun mengelilingi Yesus, berdesak-desakan orang, mau melihat, mau mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Lalu yang 4 orang ini gak kehabisan akal anak-anak Bapak di rumah. Mereka berpikir gini, gimana caranya ya supaya orang lumpuh ini bisa datang atau bisa ada di hadapan Tuhan Yesus. Lalu datang kawannya bilang gini, "Aku punya cara," katanya. "Apa caranya?" Kita naik ke atas
genteng, ke atas atap, lalu kita buka atap itu, kita turunkanlah orang lumpuh ini pas di hadapan Tuhan Yesus. Lalu tahu anak-anak Bapak di rumah, mereka naik ke atas atap. Adakah anak-anak Bapak di sini yang pernah naik ke atas atap rumah? Yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada di sini pernah naik ke atas atap rumah? Pak Niko dulu pernah naik ke atas atap rumah waktu ambil bola nyangkut di atas seng. Naik ke atas atap rumah dia kan. Lalu mereka buka atap rumah itu. Mereka turunkan Yesus. Yesus orang lumpuh itu percis di hadapan Tuhan Yesus. Lalu Yesus lihat dari atas. Kenapa diturunkan? Lalu Yesus bertanya, ada apa ini? Lalu mereka bilang, dia sudah lama lumpuh. Sembuhkanlah dia Tuhan Yesus supaya dia bisa berjalan. Lalu tahukah anak-anak kami di rumah? Tuhan Yesus langsung lakukan mujizat. Lalu dia bisa berdiri tegak, bisa melompat, bisa berlari-lari. Yang mau Bapak sampaikan di sini adalah bahwa Tuhan Yesus itu ajaib, bisa menyembuhkan segala penyakit, bisa menyembuhkan semua beban masalah dalam kehidupan kita. Anak-anak kami di rumah, firman Tuhan hari ini mengajarkan anak-anak kami di rumah untuk datang kepada Tuhan Yesus dengan segala apa yang menjadi sakit penyakit kita. Mungkin kita batuk, batuk Pak Niko karena musim dingin, batuklah aku, pilek dia. Pilek aku Pak Niko, lalu dia demam. Aduh Pak Niko demam, takut aku Pak Niko, demam aku Pak Niko. Kita selain minum obat dari dokter, datang sama Tuhan Yesus, berdoa sama Tuhan Yesus, berharap Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan sakit kita. Amin anak-anak kami di rumah. Iya, jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk datang sama Tuhan Yesus kalau kita dalam keadaan sakit. Tidak hanya sakit, kalau kita dalam keadaan senang juga datang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sumber kuasa dalam kehidupan kita. Amin anak-anak Bapak di rumah. Iya, demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Semua melipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami telah belajar firman Tuhan, Tuhan yang menolong dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Semangat mengikuti belajar hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak Bapak di rumah.